Terus ada yang nanya nih, Kak, kenapa tim aku pada nggak kerja? Jadi yang kerja tuh dia-dia doang. Dia yang bikin paper, dia yang bikin PPT, pokoknya dia yang ngurusin deh semuanya. Timnya dari 5 orang, yang kerja cuma 2. Ya pantas ini nggak selesai, karena tim aku pada nggak kerja, makanya keteteran dan lain-lain. Nah, ini problematika yang sering banget dialamin. Pas aku tanya, udah disuruh belum sama kamu tentang kerjaannya? Udah katanya. Oh, udah dikasih target belum? Selesainya kapan? Udah. Terus udah diarahin belum? Diajarin belum? Cara ngerjainnya kayak gimana? Ide kamu kayak gimana? Udah terus. Terus udah diajakin pas mau kumpul-kumpul offline, mau meeting rapat offline, udah juga. Nah, jadi kadang tuh orang tuh ngerasa tuh bingung sebagai leader ya mungkin ya. Kamu udah disuruh, udah dikasih target, udah kamu kasih tahu, ntar ngerjainnya kayak gini ya. Terus diajakin juga nggak pernah bisa, dikasih arahan nggak ngerti, ditarget iya-iya doang, disuruh cuma oke-oke doang, tapi pada nggak ada hasilnya. Nah, ini jadi ada beberapa problem, kenapa tim kamu tuh pada nggak kerja. Terus, mayoritas ya, yang aku tahu ya, tim tuh pada nggak kerja karena dia tuh bingung. Bingung gimana ya? Nah, yang pertama, ini misalnya anggota tim masuk dalam tim. Biasanya, anggota tim ini, dia itu perlu banget dikasih tuh arahan, bukan ditanyain. Biasanya tuh anggota tim baru masuk, misalnya kelas 10, kamu ngajak kelas 10 gitu masuk, terus tanyain, kita mau bikin ide apa? Bingung pasti mereka, bikin ide apa? Nggak tahu juga bikin ide apa. Oh, kamu akhirnya tuh ngasih suatu ide gitu. Kamu tanya idenya, gimana idenya? Kalau aku sih sebagai anggota tim, aku cuma iya-iya aja biar progresnya cepat. Karena malas mikir juga. Ada ide masuk, iya kok, bagus kok, oke kok, pakai ini aja idenya. Ya udah tuh. Terus, yang kedua, mereka itu anggota tuh nggak tahu job desk-nya mau ngapain ntar di sini. Job desk tuh apa tuh? Ya, pekerjaan. Pernah nggak sih? Kamu aja orang nih, satu kelompok nih. Terus, nggak jelas kerjanya ngapain. Bikin latar belakang bareng, bikin papernya bareng-bareng, ideasinya bareng-bareng. Pokoknya ini satu subbab nih, misalnya bikin latar belakang gitu. Itu 5 orang tuh kesini semua tuh, dikeroyokin rame-rame. Wow, semua ngerjain latar belakang. Terus misalkan bikin PPT gitu. Wah, semua orang keroyokan bikin PPT. Terus misalkan bikin surat administrasi gitu. Semuanya keroyokan bikin PPT. Nah, ini tuh nggak efektif nih kayak gini. Jadi, kalau aku sebagai anggota, aku ngeliatnya, ya udah ada yang ngerjain, ngapain dikerjain lagi? Kan aku udah ada yang ngerjain gitu. Habis itu yang ketiga, dia tuh nggak di-engage. Nggak di-engage tuh dia diapain sih? Dia tuh nggak ngerasa eh, dia ada di dalam sebuah tim. Karena job desk-nya dia pasti udah keambil orang. Dia mau ngerjain apa nggak tahu, ideation cuma iya-iya aja. Tiba-tiba ada tugas gitu ya, ada task. Tapi udah diambil sama orang lain yang ngerjain. Dia bingung nih, ini ngerjain apa lagi di sini ya? Nah, tiba-tiba lomba. Terus kamu nanya, gimana kan yang kemarin kelar nggak? Ya pasti dia bakal jawab, nggak kelar, nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Ya karena udah dikerjain sama orang lain kah? Dia nggak tahu idenya mau ngapain kah? Dia cuma iya-iya aja. Terus dia juga nggak tahu job desk-nya mau ngapain di sini. Jadi itu namanya tuh bias gitu. Anggotanya bias. Job desk-nya nggak jelas, scope-nya nggak jelas, dan timeline-nya juga nggak jelas. Jadi tanggung jawab dia tuh nggak ada di situ, nggak ada rasa tanggung jawab. Nah, di sini kamu sebagai leader ya dari sebuah tim, itu penting banget buat ngasih tuh anggota tanggung jawab. Sama rasa tanggung jawab itulah, rasa kepemilikan dalam tim. Pokoknya ini enak banget deh kalau anggota kamu tuh udah punya rasa kepemilikan di tim. Nah, ini biar video nggak kepanjangan, buat tutorialnya, aku bakal bahas di video selanjutnya. Intinya di video ini kamu harus tahu dulu nih, 3 alasan kenapa tim kamu nggak kerja.